Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 68. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat sembahkan mahkota mulia dihormat padanya. Sembahkan mahkota mulia dihormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku dihormat padanya. Anugerahnya selamatkanku dihormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya dihormat padanya. Pandanglah hormat mulianya dihormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud. Bagi domba yang disembelih dihormat padanya. Bagi domba yang disembelih dihormat padanya. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 33 ayat 1, 2, dan 4. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Tempatku berlindung, KPPK nomor 260.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat dipimpin oleh hambanya, penginjil Mike. Mari Ibu Bapak sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta langit, kami kembali datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengakui akan segala kebergantungan kami kepada Engkau pemelihara kehidupan kami. Ketika kami boleh melihat akan kemurahan-Mu yang telah menuntun kami di sepanjang 1 minggu lagi yang boleh kami lalui, maka tak hentinya kami menaikkan pujian syukur karena kebaikan-Mu yang terus begitu nyata. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi anak
Dave Rowan Chandra yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, usia yang boleh bertambah setahun lagi dalam kehidupannya, dan kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menuntun anak Owen ini agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Engkau. Berikanlah hikmat juga kepada para orang tuanya di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Tuntunlah ya Allah akan setiap rencana dan berbagai pergumulan harapan yang dimiliki, agar kiranya Engkau boleh memakai setiap anak-anak-Mu ini, termasuk untuk anak Owen. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk Jemaat Trinity yang masih di dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Kuang Halim dalam proses pemulihan setelah operasi. Kami berdoa untuk Bapak Ang Ching Fu di dalam proses pemulihan setelah keluar dari rumah sakit, dan juga untuk Ibu Maria Taula. Kami berdoa kiranya Engkau tetap mengaruniakan kesehatan dan kekuatan, juga yang boleh tetap menguatkan iman saudara-saudari kami ini di dalam masa-masa yang sukar ini, meskipun mereka mengalami keterbatasan atau kelemahan secara fisik. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk setiap jemaat-Mu di GKT Trinity. Dalam usaha dan pekerjaan yang dimiliki, mohon belas kasih-Mu, menyatakanlah hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan usaha dan pekerjaan yang ada dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Kau. Juga tolong tuntunlah, sehingga mulai usaha dan pekerjaan yang mereka miliki, setiap jemaat-Mu ini boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan di dalam kondisi yang sukar ini, yang juga memberikan dampak yang sangat besar kepada setiap usaha dan pekerjaan, tolonglah jemaat-Mu di tempat ini ya Allah, agar kami dapat selalu berharap dan tetap selalu memandang kepada Engkau dalam kondisi yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan ini. Kami juga ingin berdoa untuk Jemaat GKT Getsemani Balung. Kami berdoa untuk rencana renovasi gedung gereja yang boleh berjalan sejak Februari kemarin. Kami berdoa kiranya Engkau tetap mengaruniakan kelancaran, para tukang yang terus bekerja, dan juga dana yang dibutuhkan. Kiranya Engkau boleh berkenan mencukupkan ya Bapa di dalam proses renovasi ini, sehingga GKT Getsemani Balung kiranya boleh dapat nanti memiliki tempat ibadah yang layak bagi setiap jemaat-jemaatnya. Kami juga ingin berdoa untuk penginjil Lisha yang baru saja menjalani operasi. Dalam proses pemulihan, mohon rahmat-Mu, agar kiranya dia dapat boleh kembali pulih dan boleh melakukan tugas pelayanannya kembali baik seperti sedia kala. Juga berdoa untuk rencana mereka yang akan kembali memulai ibadah di gedung gereja pada bulan November ini. Berikanlah hikmat kepada setiap para hamba Tuhan dan para pengurus di dalam mengatur dan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk untuk protokol kesehatan yang perlu dipatuhi. Kiranya Engkau boleh tetap menolong, agar ibadah raya yang akan dilakukan di gedung gereja boleh juga tetap menguatkan iman setiap jemaat tanpa mengancam kehidupan mereka. Kami pun tetap berdoa untuk kota Palu dan negara kami di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, termasuk dalam jumlah pasien yang masih terinfeksi, kasus aktif yang masih terus terjadi. Mohon berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Juga tolonglah untuk setiap para tenaga medis di dalam merawat dan mendampingi akan setiap saudara-saudari kami yang menjadi orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini. Berikanlah kekuatan kepada para tenaga medis ya Bapa di dalam merawat, dan juga untuk saudara-saudari kami baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat karantina. Kiranya kekuatan berkenan dan kesehatan boleh tetap Engkau karuniakan kepada mereka, sehingga banyak saudara-saudari kami yang boleh mengalami kesembuhan ketika terinfeksi dari virus ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Saudara Frankie
dengan tema berani mengikut Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Untuk itu kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 329. Yesus pimpin, ku mau ikut. Dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Yesus pimpin, ku mau ikut. Yesus pimpin, ku mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mohon Tuhan menolong. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mau ikut. Yesus pimpin, ku mau ikut. Susah duka pasti ikut. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku menyerahkan diriku. Ku menyerahkan diriku. Ku menyerahkan diriku. Ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpin, ku mau ikut. Yesus pimpin, ku mau ikut. Susah duka pasti ikut. Mau ikut, ikut Tuhanku. Kepada hambanya, Saudara Frankie dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya dan penyertaannya bagi kita, karena sampai detik ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki bulan November, dan itu artinya kita telah mendekati pada akhir tahun 2020. Dan bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun menggunakan via online. Dan pada bulan ini Bapak Ibu Saudara, tema bulanan dari khotbah kita adalah berani mengikuti Yesus. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema ini, berani mengikuti Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini, merenungkan tema ini, saya kembali teringat dengan pujian dari KPPK, dari buku nyanyian kita, dari KPPK nomor 214, yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Kalau kita merenungkan dari pujian ini, merenungkannya dari bait per bait, kita akan menemukan ada hal yang luar biasa. Dalam lagu ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang mau dengan setia mengikuti Yesus, dengan berani melangkahkan kakinya untuk mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi, tidak gentar, tidak membuat gentar. Apapun yang terjadi, tidak membuatnya menjadi mundur. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa dari seseorang yang mengikuti Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa ciri orang yang berani mengikut Yesus? Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisah para rasul, dari Rasul Paulus tentang ciri bagaimana orang atau apa saja yang menjadi ciri orang yang berani mengikut Yesus. Mari kita buka Alkitab kita pada
pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah, yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya yang mulia. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, ada dua hal yang menjadi ciri dari orang yang berani mengikut Yesus. Dan ciri yang pertama dari orang yang berani mengikut Yesus adalah memiliki komitmen. Jika kita mengamati bacaan kita pada pagi hari ini merupakan penjelasan Paulus bagaimana ia melayani jemaat yang berada di Tesalonika. Di ayat yang pertama, Paulus menegaskan bahwa pelayanannya di Tesalonika bukanlah pelayanan yang sia-sia. Sebab pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika menghasilkan buah, yaitu jemaat di Tesalonika. Bahkan firman Tuhan bergema di sana, Bapak Ibu Saudara. Paulus adalah rasul yang dipilih Allah untuk menjalankan kehendaknya di dunia ini. Dan kalau kita melihat perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus, ini membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah seorang pengikut Kristus yang berani. Seorang pengikut Yesus yang berani. Mengapa? Karena Paulus tidak takut menghadapi tantangan dalam pelayanannya.
Dan Paulus sangat konsisten dalam melayani. Pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa Paulus bersama Silas mengalami penganiayaan dan hinaan pada waktu mereka berada di Filipi. Namun karena pertolongan Tuhan, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Walaupun berada dalam tekanan, mereka mengalami penganiayaan yang berat, mereka tetap menjalankan tugasnya. Mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai pemberita Injil. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap memiliki keberanian untuk menjalankan tugas mereka? Alasannya karena Paulus memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Di ayat yang kedua bagian B dituliskan, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dari ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan yang Allah berikan membangkitkan keberanian mereka untuk memberitakan Injil. Dan di balik keberanian itu ada komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan. Lebih jelas lagi dikatakan pada ayat yang ke-8. Paulus berkata seperti ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Karena kasih sayang kami bersedia memberikan kepada kamu bukan saja kabar baik yang dari Allah itu, tetapi hidup kami pun juga. Ini merupakan komitmen yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bahwa Paulus dan Silas mau memberikan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Memberikan hidupnya bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang pengabar Injil harus memberikan dirinya bersama dengan Injil yang diberitakannya. Bahwa ia harus membuktikan kasihnya kepada jemaat dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan juga kepada saleh-salehnya. Bapak Ibu Saudara, komitmen secara sederhana dapat diartikan sebuah tekad atau keterikatan yang kuat pada sesuatu. Dan dalam hal ini Paulus memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk mengikuti Yesus. Dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21, Paulus berkata seperti ini. Paulus berkata dengan tegas bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika kita mencermati ayat ini merupakan pernyataan Rasul Paulus bahwa ia mau dengan setia untuk mengikuti Kristus. Ini merupakan komitmen yang teguh bahwa Rasul Paulus mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dari pujian KPPK nomor 214 tadi, ada sepenggal kisah di balik pujian ini. Sebab lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan seorang lelaki yang berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Dia bersama keluarganya memutuskan untuk menerima Yesus pada pertengahan abad yang ke-19. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun lelaki itu berkata, I have decided to follow Jesus. Artinya mengikuti Yesus keputusanku. Walaupun kepala suku itu mengancam untuk memenggal kepalanya. Namun lelaki itu tidak gentar dan tidak takut.
lelaki itu tidak mundur dari komitmennya. Dan dia berkata, "Though no one joins me, still I will follow." Tetap ku ikut walau sendiri. Sungguh komitmen yang luar biasa. Istrinya telah dibunuh karena iman mereka. Dan pada akhirnya lelaki itu pun dieksekusi ketika ia sedang menyanyikan, "The cross before me, the world behind me." Yang artinya, salib di depan, dunia di belakang. Dan demonstrasi iman lelaki ini telah membawa kepala suku dan semua penduduk yang ada di situ untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang berani mengikuti Yesus pastinya memiliki komitmen yang kuat ketika ia melangkahkan kakinya untuk mengikuti Yesus. Sama seperti Paulus yang memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Karena komitmennya yang teguh, ia berani menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang menerjang di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Dia tidak takut. Karena dia memiliki komitmen. Dia tetap berani dan tetap maju dalam pelayanan. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, yang menyatakan diri dengan sungguh ingin mengikuti Yesus. Sebagai pengikut Yesus haruslah kita memiliki komitmen yang teguh. Memiliki keyakinan yang sungguh. Tujuannya agar apa? Sehingga kita dapat melangkah dengan berani untuk mengikuti Yesus. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang berani mengikuti Yesus adalah memiliki komitmen. Dan poin yang kedua adalah memiliki tujuan. Kalau pada bagian pertama, ciri orang yang berani mengikuti Yesus memiliki komitmen. Dan ciri yang kedua adalah dari orang yang berani mengikuti Yesus adalah memiliki tujuan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang menjalani kehidupan ini di dunia pasti memiliki tujuan. Ada hal yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan setiap orang yang berani mengikut Yesus. Pastinya memiliki tujuan ketika ia memilih untuk mengikut Yesus. Dalam bacaan ini Paulus menjelaskan bagaimana ia melayani orang-orang yang berada di Tesalonika. Ia melayani mereka dengan maksud murni, tanpa disertai dengan tipu daya. Ia melayani mereka karena Allah menganggapnya layak untuk memberitakan Injil. Mereka melayani bukan untuk mencari pujian dari manusia. Mereka tidak bermulut manis dalam melayani. Tidak memiliki maksud loba yang tersembunyi dalam pelayanannya. Dengan kata lain, mereka melayani jemaat dengan kesungguhan hati. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melayani jemaat. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa Paulus berlaku ramah kepada mereka. Digambarkan seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Dan seperti seorang bapa yang menasihati dan menguatkan. Dalam hal ini bukan tanpa alasan Paulus menjelaskan hal ini. Paulus menjelaskan hal ini karena di dalam pelayanannya, Paulus dan rekan-rekannya menghadapi berbagai macam hal yang dituduhkan. Menghadapi berbagai macam hal tuduhan-tuduhan dari para lawannya. Mereka menghadapi berbagai macam hal yang diserang kepada mereka. Dituduhkan terus kepada mereka. Dengan berkata, dengan tuduhan-tuduhan yang begitu banyak kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam hal ini,
kita dapat melihat bagaimana Paulus menolak tuduhan-tuduhan tersebut. Ketika menerima tuduhan-tuduhan itu, Paulus menolak tuduhan itu. Dengan berkata, pemberitaan yang mereka berikan tidak menyesatkan. Mereka tidak pernah bermulut manis. Mereka tidak memiliki maksud loba. Bahkan mereka tidak mencari pujian dari manusia. Tetapi Paulus menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan tujuannya untuk menyukakan hati Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan mencari pujian dari manusia. Dikatakan dalam ayat yang keempat, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Dalam hal ini Paulus sangat menyadari bahwa dirinya adalah manusia berdosa yang dipilih Allah untuk memberitakan firman-Nya. Ia menyadari bahwa ia adalah murid Kristus. Ia menyadari bahwa ia adalah pengikut Yesus. Sehingga ia harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia harus memuliakan Tuhan. Menyukakan Tuhan. Karena bagi Paulus, hidup adalah untuk melayani Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam melayani, seringkali yang terjadi adalah seorang pelayan Tuhan memiliki tujuan yang salah dalam melayani. Ada maksud-maksud tersembunyi ketika seseorang melayani Tuhan. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang terjadi adalah orang yang mengaku percaya mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan pelayanan. Melayani untuk mencari panggung. Dan melayani untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang seringkali terjadi. Namun sebagai orang percaya, orang yang mengaku percaya sungguh kepada Allah, sebagai pengikut Kristus tidak sepantasnya kita melakukan hal tersebut. Tidak pantas. Akan tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang memiliki tujuan yang benar dalam melayani. Melayani bukan untuk mencari pujian dari manusia. Melayani bukan dengan maksud yang tidak baik. Melayani tidak dengan tipu daya dan lain-lain. Tetapi melayani dengan tujuan yang benar. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani untuk menyukakan hati Tuhan. Karena ketika melayani dengan tujuan yang benar, itu menandakan bahwa kita adalah murid Kristus. Seperti di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Paulus berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berkata, jika ia mencari perkenanan manusia, ia bukan murid daripada Kristus. Sehingga ia sebagai murid Kristus harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Ia memiliki tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Kristus atau menjadi pengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang diambil ketika orang percaya kepada Kristus. Dan menjadi pengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang besar. Itu merupakan keputusan yang berani. Mengapa?
Karena menjadi pengikut Yesus bukan hanya sekedar menjadi pengikut. Bukan hanya sekedar menjadi orang percaya. Asal menjadi orang percaya saja. Akan tetapi kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sebab dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus ada banyak tantangan dan pergumulan. Akan ada begitu banyak persoalan. Sehingga kita harus menjadi orang percaya yang berani mengikuti Yesus. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 31 Oktober merupakan peringatan reformasi bagi gereja. Sehingga di peringatan ini, di peringatan reformasi ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi pengikut Kristus yang berani. Sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita harus berani mengikuti Yesus, menjadi orang percaya yang berani. Dengan memiliki komitmen yang teguh kepada Tuhan, walaupun apapun yang terjadi. Ada komitmen yang kuat ketika mengikuti Yesus. Dan yang kedua, memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Memiliki tujuan yang benar. Bapak Ibu Saudara, dua hal yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Ciri dari orang yang berani mengikuti Yesus. Yang pertama, memiliki komitmen. Dan ciri yang kedua, dari seorang yang berani mengikuti Yesus adalah memiliki tujuan. Amin kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa, mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, dapat kami melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ya Allah, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berani mengikut Tuhan adalah satu keputusan yang tidak mudah. Sebab ketika kita mengikut Tuhan, ada begitu banyak pergumulan dan kesulitan yang akan kita hadapi. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, keputusan mengikut Tuhan merupakan satu anugerah yang besar bagi kita. Tuhan berikan kepada kita adalah satu anugerah yang tak ternilai harganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita percayakan keputusan kita untuk mengikut Tuhan sepenuhnya kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 214, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, mendengarkan
bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi Tuhan, situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena pertolongan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami Tuhan, di dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Biarlah hati kami terpaut hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Biarkanlah Tuhan yang bertindak atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Lewat pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama adalah PA jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 8 malam via grup WA gereja. Yang kedua, Komisi Remaja dan Pemuda akan dibagikan renungan setiap hari Sabtu via grup WA Remaja dan Pemuda. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja atau menghubungi hamba Tuhan atau majelis yang terdekat dengan rumah. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kita masuk di dalam doksologi. Untuk itu jemaat disilakan untuk berdiri. Mari Ibu Bapak sekalian, kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.